Assalamualaikum, saya Muhammad Fajar Fitriana dari Karawang. Yuk like, comment, share, subscribe channel Fajar AI Kreatif. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fajar AI Kreatif, kreativitas tanpa batas. Selamat menonton, menyaksikan, dan mendengarkan. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa membantu saya monetisasi dengan cara subscribe dan tonton terus. Jangan sampai ketinggalan ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan nyata. Bukan hanya sebagai materi dakwah, tetapi juga sebagai kenyataan yang sering kita lihat dan bahkan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita hari ini adalah tentang hutang, tentang persaudaraan yang rusak, tentang hubungan kakak dan adik yang retak hanya karena uang. Miris rasanya jika kita melihat keluarga yang dulunya harmonis, saling membantu dan menyayangi, kini berubah menjadi asing, saling curiga, bahkan saling membenci hanya karena urusan hutang yang belum selesai. Apakah uang sedemikian berharganya hingga harus mengorbankan darah daging sendiri? Mari kita renungkan bersama. Silaturahmi dalam pandangan Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjaga silaturahmi dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan keluarga dan tali persaudaraan. Namun, pada kenyataannya, banyak orang rela memutus silaturahmi hanya karena hutang. Ada yang tidak membalas pesan saudaranya, ada yang menghindar saat bertemu. Ada pula yang terang-terangan menjelek-jelekan saudaranya hanya karena masalah belum membayar hutang. Lantas, di mana letak iman dan adab seorang muslim jika sudah seperti ini? Hutang dalam timbangan syariat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, hutang bukanlah hal sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga dilunasi." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini artinya, bahkan setelah seseorang meninggal dunia, ruhnya tidak akan tenang sebelum hutangnya diselesaikan. Hutang bukan hanya perkara dunia, tetapi bisa menjadi beban di akhirat jika tidak diselesaikan dengan baik. Bayangkan, kita meninggal dalam keadaan membawa hutang, lalu ditahan ruh kita dari mendapatkan ketenangan. Bahkan, Rasulullah sendiri enggan menyolatkan jenazah seseorang yang masih punya hutang, hingga ada yang bersedia melunasinya. Begitu seriusnya persoalan ini. Kakak dan adik retak karena uang. Realita yang menyakitkan adalah ketika hutang menjadi sebab rusaknya hubungan kakak dan adik. Bisa jadi, awalnya hanya pinjam uang Rp500.000, lalu menjadi Rp100.000, lalu tak kunjung dibayar. Lalu muncul rasa kecewa, lalu muncul prasangka buruk, lalu perlahan hubungan jadi hambar. Tak saling tegur sapa, apalagi saling kunjung. Padahal, keluarga adalah tempat kita kembali, dalam suka maupun duka. Tapi kini, karena uang, saudara sendiri dianggap musuh, bahkan lebih percaya kepada orang luar dibandingkan saudara sedarah sendiri. Hidup bukan hanya soal uang. Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang kita punya, tapi Allah melihat ketakwaan dan akhlak kita. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." Uang, hutang, kekayaan, semua itu hanyalah ujian. Jika kita terjebak di dalamnya, kita bisa kehilangan bukan hanya saudara, tapi juga keberkahan hidup. Sikap terhadap hutang antara penagih dan penghutang. 1. Bagi yang memberi hutang. Jangan terlalu menekan jika tahu kondisi saudaramu sulit, tapi tetap minta dengan cara yang baik.
Jika mampu dan ikhlas memaafkan hutang adalah pahala besar. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 2. Bagi yang berhutang, jangan lari, jangan menghindar, jangan berdusta. Katakan jujur kondisi kita. Jika belum bisa bayar, berniatlah sungguh-sungguh untuk melunasinya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berhutang dan berniat akan melunasinya, maka Allah akan memudahkan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Cerita nyata, retaknya dua saudara. Suatu ketika, ada dua saudara kandung, sebut saja namanya Hasan dan Farid. Hasan adalah si sulung yang dikenal pekerja keras, sedangkan Farid adiknya baru saja terkena PHK dan sedang kesulitan. Hasan yang iba meminjamkan uang 10 juta rupiah. Awalnya baik, Farid janji akan mengembalikan dalam 2 bulan. Tapi setelah 2 bulan berlalu, Farid mulai menghindar, tidak mengangkat telepon, bahkan menutup semua komunikasi. Hasan kecewa, mereka tidak bertemu bertahun-tahun, bahkan sampai ayah mereka wafat, mereka duduk berjauhan dan tak saling sapa. Apakah pantas kita biarkan uang menghancurkan cinta dan darah daging? Bersihkan hati, eratkan kembali. Saudaraku, jika hari ini kamu punya masalah dengan saudaramu karena uang, ambil inisiatif untuk memperbaiki. Jangan tunggu sampai ajal menjemput. Dunia ini terlalu singkat untuk diisi dengan dendam dan permusuhan. Beranilah minta maaf, beranilah memaafkan, beranilah berbesar hati. Karena ukhuwah lebih mahal dari nominal rupiah. Doa dan permohonan ampunan. Mari kita tundukkan kepala dan memohon pada Allah. Allahumma ghfir lana wali walidayna wali ahlina waj'al qulubana mali'atan birahmatika wal afwi wal maghfirah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari dendam dan kebencian, lunaskanlah hutang-hutang kami, satukan hati kami kembali dengan saudara kami, dan jauhkan kami dari perkara yang merusak ukhuwah. Penutup hari ini, yaitu harta bisa dicari, keluarga tidak bisa diganti. Sahabat Fajar AI Kreatif, harta bisa dicari, tapi hubungan keluarga tidak bisa diganti. Jangan biarkan dunia memisahkan kita dari saudara kita sendiri. Jangan biarkan hutang menghancurkan hubungan yang dibangun dengan cinta dan kasih. Mari kita rawat silaturahmi, mari kita jaga ukhuwah, karena kelak yang menemani kita di alam barzah bukanlah uang, melainkan amal kebaikan, akhlak mulia, dan hati yang bersih. Jangan lupa harus dan wajib di like, komen, share, dan di subscribe channel YouTube Fajar AI Kreatif, kreativitas tanpa batas. Soalnya, saya sangat berharap dukungan kalian, wahai para sahabat setia penonton YouTube Fajar AI Kreatif, kreativitas tanpa batas. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dadah!